Welcome back to my channel. Nah, ini video ini episode ketiga ya. Kita episode ketiga mengenai review toko milik subscriber. Nah, teman-teman kalau episode 1 2 teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, oke, kita mau review lanjut ya. Lanjut review toko ini, toko jeans.id. Oke, di video kali ini kalau bisa sih saya mau review dua toko, tapi nanti coba ya lihat kalau waktunya udah agak panjang satu toko, kalau bisa dua toko dua toko. Ini toko jeans.id. Saya lihat ini kita mau review, ini logonya bagus nih. Agak kurang kelihatan jelas ya, tapi ini saya lihat sepintas oke. Tulisan-tulisannya juga bagus, logonya bagus, produknya 684 ini udah oke. Mengikuti 105, pengikut 1800, udah lumayan banyak, penilaian 4,8 oke. Performa chat, nah ini perlu dinaikin, ya perlu dinaikin. Saya lihat nih ini belum star seller ya. Ini dinaikin dulu performa chatnya supaya nanti bisa ditargetin untuk jadi star seller ya, yang video ini. Nah, lalu habis itu untuk lihat ini dekorasi tentang tokonya udah bagus. Ini ada video oke. Ngajak ngajak ikut apa pakai promo oke. Wajib baca sebelum transaksi bagus. Udah oke, ada ini bagus banget. Prosedur komplain oke. Harus video unboxing ya, ini penting. Oke, oke. Ini ada info office hour udah bagus. Shipping Senin Jumat, Sabtu Minggu, slow respon, dropshipper very welcome. Wah, ini berarti nyetok ya, bagus banget. Oke. Semua foto real picture, cuma ada beda warna foto dan asli karena efek cahaya. Oke, good. Ini good banget. Untuk sampai sini ya, sampai sini good. Kecuali tadi saya lihat performa chatnya aja. Dinaikin aja supaya bisa star seller. Produknya juga udah banyak banget, 684. Oke, ini produk terlaris. Kita lihat ini aja. Saya masuk ke sini aja biar lebih jelas. Oke, semua produk. Oke, jadi produknya ada banyak ya. Ada banyak 684. Coba kita lihat. Ini jeans semua ya. Oke, toko jeans. Ini jeans semua. Oke, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat ini kelihatannya gambarnya secara sekilas sih kelihatan mirip-mirip ya, karena yang dijual kan mirip. Ya, ini fotonya sebetulnya udah bagus. Ada gambar orangnya sama di zoom lebih jelas. Jadi foto dibagi dua ya, gambar orang sama zoom. Ini udah bagus. Coba saya klik salah satu ya. Oke, ada videonya juga udah oke. Video oke, ada gambar-gambarnya lagi. Lalu, oh ini belum ikut gratis ongkir ekstra ya kalau saya lihat ya. Ini minimal belanja 120.000. Kalau saran saya kalau bisa didaftarin aja gratis ongkir ekstra supaya minimal belanjanya bisa lebih kecil. Ini udah oke, warna brown blue, size-nya oke banget. Ini saya apresiasi banget nih, ada 684 produk tapi dia bikinnya banyakkan size begini. Ini oke banget. Rajin banget hitungannya ya. Oke, saya lihat tuh ke bawah. Enak jeans, bahan sambelar, oke. Note untuk menghindari cancel, tanyakan melalui chat. Infonya sudah oke, bagus, lengkap. Sip, menurut saya udah oke sampai sejauh ini. Ya, ini ulasannya kalau bisa balasnya lebih ada informasi lebih. Bisa maksudnya informasi mengenai promo, informasi mengenai produk baru atau dan lain-lain. Karena ini dilihat orang. Ya, walaupun ini kelihatan sepele tapi orang pasti ngecek. Walaupun bukan dilihat sama orang yang beli ini ya, orang yang di atasnya ini yang ngasih ulasan, tapi ini dilihat banget sama pembeli lainnya ya, pembeli yang akan membeli lagi produk ini biasa lihat ulasan. Nah, kalau ada responnya kita ada promo, biasa pembeli baru justru yang pakai promonya. Justru begitu biasanya. Ya, ini ulasannya ditambah-tambahin aja. Oke, saya balik ke ini. Balik ke gambar ini. Nah, ini kalau menurut saya ya, gambarnya semua agak mirip. Semua agak mirip. Kalau saran saya bisa dikasih tulisan atau logo atau sesuatu yang
lebih bisa menonjolkan keunggulan masing-masing gambarnya. Ya, saran saya, contoh ini keunggulannya apa? Kalau ini mungkin ya saya nggak tahu tujuannya, mungkin celana jeans sobek gitu. Mungkin di sini ada tulisannya jeans sobek gitu. Jadi kelihatan ini bedanya yang ini sama yang kanan sama yang kiri bedanya apa. Mungkin ini kan yang ini celana jeans pendek. Ya mungkin jadi bisa kelihatan bedanya masing-masing itu apa bedanya. Ya, karena kalau saya lihat kan ini mirip-mirip kan. Ya, ini sama ini mirip, ini sama ini mirip ya. Jadi hampir mirip-mirip semua satu sama lain karena emang jin semua, yaitu maklum sih. Maklum karena jin semua. Ya, tapi nanti bisa diinfokan aja. Ini yang keunggulan yang utamanya apa? Ya, lalu bisa dituliskan di gambarnya. Oke. Tapi kalau saya lihat overall sudah oke. Ya, sejauh ini itu masukan saya. Paling diincar gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, sama star sellernya. Yang sama gambar tadi, ya, dikasih suatu keunggulan. Kalau selain itu, menurut saya sih ini sudah oke. Nah, pertanyaan untuk pemilik toko ini sempat nanya ke saya, setelah kena penalti, kenapa toko jadi sepi? Dan kena penalti terus. Oke, jadi yang pertama nih ya, kalau menurut pendapat saya, kalau setiap toko yang sudah kena penalti, itu biasanya ada perubahan algoritma. Jadi algoritmanya tuh kayak semacam ngulang. Ini pendapat saya ya. Kayak ngulang lagi. Jadi kita kayak seakan-akan kayak toko yang baru. Jadi algoritmanya harus ngikutin lagi sesuatu yang baru. Ini pendapat saya. Kenapa? Kenapa hanya sebatas pendapat? Karena algoritma Shopee itu tidak tertulis secara gamblang gitu ya. Secara Shopee kan nggak mungkin jelasin algoritma Shopee itu begini loh gitu kan. Nggak mungkin jelasin ya. Karena kebanyakan kita itu ngerti sendiri, betul ya. Nah, yang tahu algoritmanya sendiri secara jelas hanya programmernya Shopee. Mungkin sama petinggi-petingginya Shopee. Mungkin seperti itu ya. Nah, tapi kalau menurut apa yang pendapat saya, ya kalau kena penalti kenapa toko jadi sepi? Karena menurut saya itu seakan-akan seperti algoritmanya ngulang lagi. Dari segi pencarian, semuanya itu ngulang lagi. Gitu ya, dan kena penalti terus. Nah, kalau kena penalti terus, ini mesti dicek apa yang bikin penalti. Jangan sampai penalti itu kena lagi besok, kena lagi besok, kena lagi. Jangan sampai begitu. Mesti dicek dulu, ya. Mesti dicek dulu penyebabnya apa, lalu dieliminasi penyebabnya. Kalau penyebabnya mungkin judulnya ada yang salah atau mungkin gambarnya ada yang salah, itu langsung ganti secepatnya tuh. Ya, ganti. Nah, cara taunya gimana? Ya pelajari aturan Shopee. Sama kalau enggak, tanya ke orang Shopee. Biasa dikasih tahu. Walaupun agak panjang sih ya, penjelasannya agak panjang. Mesti ngechat Shopee dulu, nanti diminta emailnya biasanya, lalu yang kita akan di-email oleh orang yang lebih paham. Ya, kalau yang chat itu kan orangnya cuma sekedar customer service. Nanti yang email kita adalah orang yang lebih lebih paham di bagiannya. Nah, nanti kita bisa tanya di email itu. Gitu ya. Ya, kalau saya lihat sepintas sih ini nggak kelihatan ya yang bikin. Coba ini. Kalau yang bikin penalti, kalau saya lihat sepintas sih nggak kelihatan. Mungkin lebih baik ditanyakan ke Shopee-nya. Kalau saya lihat judulnya juga udah oke. Nggak masalah di sininya. Gitu ya, nanti bisa tanyakan Shopee. Atau kalau teman-teman yang nonton ini, ya yang nonton video ini mungkin kelihatan nih, wah kak itu kelihatannya itu tuh yang bikin kena penalti. Boleh nanti bisa komen di bawah ini. Ya, supaya kita bisa sama-sama saling bantu. Oke, kurang lebih itu aja ya buat toko yang tokojeans.id. Ya, semoga semoga ulasan reviewnya bisa membantu. Nah, lalu kita lanjut toko yang kedua, ya. Toko yang kedua, toko Sudden Wealth. Ya, Sudden Wealth. Oke, produknya ada 134, mengikuti 24, performa aja 90%, good, udah bagus, pengikut 225, penilaian 4,7, oke, bergabung 25 bulan yang lalu. Oke, voucher toko
Udah oke, ini tambahin aja voucher tokonya. Kalau bisa ada tiga lah minimal ya. Tiga minimal tuh oke. Karena kalau pengalaman saya voucher satu sama voucher 3 itu lumayan efek ke penjualan. Saya nggak tahu, tapi saya coba begitu. Lumayan efek. Jadi tambahin aja vouchernya nggak apa-apa. Ya, tambahin vouchernya. Nah, ini tentang toko oke, gambar-gambarnya. Tambahin lagi aja kalau perlu. Ya, tambahin ini bisa tulisan peraturan. Ya, kalau komplain gimana bisa teman-teman tambahin di sini. Atau mau tambahin produk yang lain dari angle yang lain, keunggulan-keunggulannya itu juga boleh. Jadi nggak harus hanya gambar doang, tapi bisa juga diisi tulisan. Ya, diisi tulisan di slideshow-nya ini. Oke, lalu menjual berbagai fashion kaos, hoodie, dan aksesoris fashion lainnya. Nah, gambar di sini bisa juga nih. Di slideshow ada kaos, hoodie itu masukin sini juga. Jadi nggak sekedar topi aja. Oke, mau atas terbaik. Oke, good. Ya, oke. Tapi kalau bisa tambahin aja tuh, tambahin lagi operational time-nya kapan, jam berapa, kalau mau komplain gimana, apa mesti unboxing dulu atau gimana, dan yang lain-lain. Kalau bisa sejelas mungkin, gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ini, oh ya ini belum star seller juga ya. Oke, jadi dikejar dulu nanti star sellernya. Star sellernya dikejar, gratis ongkir ekstranya sudah ada, sama cashback ekstranya sudah ada, oke. Good, populer, terbaru, terlaris. Oke, saya ke ini aja, ke produk biar lebih jelas ngeliatnya. Oke. Nah, kita lihat gambar-gambarnya. Oh, kalau saya lihat kebanyakan topi nih ya. Kebanyakan topi. Harganya sudah agak coret. Bagus. Ya, gambarnya. Oh, ini kalau judulnya saya lihat masih tanggung ya. Nggak full 100 karakter ya. Ini panjangin aja nih. Panjangin judulnya. Ya, judulnya panjangin supaya 100 karakter. Sama namanya kalau bisa jangan begini. Ini saya paham sih maksudnya ini shoulder bag kan ya. Shoulder bag. Tapi maksudnya orang awam kan nggak nulis shoulder bag. Mungkin tas bahu misalkan begitu. Atau tas kecil. Atau tas apa gitu ya. Tas traveling misalkan gitu. Nah, ini kata-kata tas malah nggak ada. Nah, jadi kalau orang nyari tas nggak akan ketemu nih barangnya nih. Ya, jadi mesti ada kata-kata yang orang awam sering cari. Kalau apa kebingungan ngecekin bisa cek di video di channel ini ada mengenai optimasi judul. Nah, itu teman-teman bisa diganti judulnya sesuai dengan apa yang sering dicari orang. Jadi dianalisa dulu kata-kata apa yang sering dicari, nah masukin ke judul nih. Ya, kalau bisa yang suka yang sering dicari orang. Jadi orang ketika orang klik cari di kolom atas ini bisa ketemu barang kita. Gitu ya. Ini nanti dimaksimalkan judulnya. Ya, ini ada variannya. Oke. Kalau bisa juga di gambarnya itu ditambahin sesuatu yang menarik nih judulnya. Ya, judulnya sorry, bukan judulnya, apa? Dikasih tulisan-tulisan. Keunggulannya apa yang bikin orang tertarik. Ya, oke, saya masuk ke bawah. Deskripsinya. Oke, nggak masalah. Terus turun lagi. Reviewnya. Oke, seperti yang saya bilang biasanya ini ulasannya ditambahin. Bisa diinfoin promonya, diinfoin macam-macam. Ya, di ulasan ini supaya direspon penjual. Direspon penjual supaya bisa meningkatkan engagement sama untuk kalau orang yang baru beli itu orang bisa ngerti kalau ada promo. Oke, kurang lebih itu aja ya. Sebentar. Nah, gambar-gambarnya ini bisa dirapin. Kayak begini nih kan gambarnya saat ini.
Ya, gambar yang ini sama gambar ini kan mirip ya. Mirip. Mungkin bisa ditulis di atas nih. Kalau orang sekilas nggak merhatiin, itu nggak akan ngerti kalau bedanya di logonya. Nah, dikasih nih misalkan di atasnya tulis logo apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Semakin gambarnya semakin jelas, itu semakin bagus. Gambarnya mau gambar plus tulisan itu juga nggak masalah. Dimaksimalkan aja supaya orang lebih tertarik. Gitu ya. Oke, ini kalau saya lihat selain itu nggak masalah. Saya lihat lagi ya. Oke, nggak masalah. Kurang lebih itu aja masukan dari saya. Ya, lalu ada pertanyaan dari pemilik toko ini, katanya toko saya juga nggak stabil penjualannya, kadang ada, kadang nggak, mohon di-review ya. Oke, kalau menurut saran saya yang paling penting diganti dulu judulnya. Ya, ganti dulu judulnya, itu yang paling penting. Justru itu, ya paling penting sih, itu penting banget. Judulnya dulu tuh, mesti diganti. Ya, udah diganti, lalu dimaksimalkan 100 karakter itu yang ada. Nah, kayak begini nih, begini oke. Ada kan shoulder bag, tapi ada kata-kata tas juga. Ya bener. Oke, tas juga. Cuman ini nanti teman-teman cek aja nih. Ini daripada white bag, mendingan kata-kata tas putih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya karena orang jarang ngetik, ada jarang jarang yang ngetik di sini white bag. Gini ya, jarang banget. Jarang banget kalau tas. Nah, tas putih menurut saya lebih sering, tapi nanti coba cek aja. Ya, cek aja. Itu pasti ada bedanya di situ. Ya, oke ya. Jadi saran saya paling utama buat pemilik toko ini judulnya dioptimasi dulu. Karena judul itu penting banget. Oke. Ya kurang lebih itu aja buat video kali ini ya. Itu tadi ini dua toko yang bisa kita lihat sama-sama, yang bisa kita pelajari sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk pemilik toko ini dan untuk kita semua sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, untuk teman-teman. Oh ya, mungkin ada yang tanya, Kak, toko saya mau di-review juga dong. Nah, itu mohon maaf sementara saya close dulu ya, karena ada banyak permintaan dan saya belum sempat bikin satu-satu malah. Ya, belum sempat bikin satu-satu. Ini masih episode ketiga, masih ada episode-episode berikutnya. Jadi mohon maaf. Mungkin teman-teman nanti bisa cek aja yang saya review. Teman-teman bisa lihat, pelajari. Mungkin bisa jadi pengalamannya sama dengan teman-teman. Ya, jadi semoga teman-teman bisa belajar dari video-video review yang sudah saya buat ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, semoga ini bisa menjawab, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, video-video channel ini jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.